Bulan akan memaparkan materi tentang perlawanan Perang Padri yang beranggotakan 3 orang. Nah, di sini ada latar belakang. Perang Padri adalah perbedaan prinsip antara kelompok ulama kaum Padri dan kaum adat terkait praktik keagamaan di Minangkabau yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam oleh kaum Padri, seperti berjudi, sabung ayam, dan minum-minuman keras. Perang ini dimulai pada 1803 setelah kepulangan 3 haji dari Makkah yang ingin memurnikan ajaran Islam di masyarakat Minangkabau. Berikut adalah perbedaan antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri adalah kelompok ulama yang ingin menegakkan syariat Islam secara sempurna di masyarakat Minangkabau. Mereka menentang tradisi-tradisi adat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kaum adat adalah golongan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisi dan kebiasaan leluhur termasuk yang telah beragama Islam. Pemicu konflik gerakan pembaruan Islam. Kepulangan 3 orang haji, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang dari Mekah pada tahun 1803 yang ingin melakukan pembaruan dan pemurnian agama Islam di Minangkabau, yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Padri. Praktik adat yang bertentangan dengan syariat. Kaum adat masih melakukan kebiasaan seperti perjudian, sabung ayam, minum-minuman keras, dan praktik matriarkat dalam warisan yang dianggap melanggar syariat Islam oleh kaum Padri. Kegagalan perundingan. Upaya perundingan antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga kaum Padri terpaksa mengambil tindakan keras untuk mengubah kebiasaan tersebut yang memicu meletusnya perang campur tangan Belanda. Setelah perang Padri berlarut-larut dan menjadi perang saudara antara kaum Padri dan kaum adat, Belanda ikut campur. Kaum adat meminta bantuan Belanda yang kemudian dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai wilayah Minangkabau. Tokoh-tokoh yang terlibat dari pihak kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol, ulama besar dan pemimpin utama kaum Padri yang gigih berjuang melawan Belanda hingga akhir hayatnya di Bonjol. Tuanku Nan Renceh, salah satu pemimpin awal kaum Padri yang berperan dalam menguasai daerah Pariaman. Tuanku Tambusai, pemimpin kaum Padri yang berjuang melawan Belanda di wilayah Riau dan merupakan bagian dari kelompok Harimau Nan Salapan. Tuanku Pasaman, pemimpin Padri lainnya yang memiliki pengaruh kuat di wilayah Pasaman dan bertanggung jawab atas serangan ke istana Pagaruyung. Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik, 3 orang haji yang kembali dari Mekah dan menginisiasi Gerakan Padri untuk memperbaiki pelaksanaan syariat Islam di Minangkabau. Selanjutnya ada tokoh dari kaum adat, Sultan Arifin Muningsyah, Raja Pagaruyung yang menolak permintaan kaum Padri untuk mengubah tradisi yang berujung pada pecahnya perang saudara. Datuk Pagaruyung, Datuk Parpatiah, Nan Sabatang, dan Datuk Kutumanggungan, tokoh-tokoh adat Minangkabau yang mendukung tradisi dan bertempur melawan kaum Padri. Ada juga tokoh dari Belanda, yaitu Jenderal de Kock, salah satu jenderal Belanda yang terlibat dalam perang Padri. Selanjutnya ada Letnan Kolonel Raff, perwira Belanda yang berhasil mengusir kelompok Padri dari Pagaruyung dan mendirikan benteng Van der Kapellen. Jenderal Kosius, Kapten Biur, tokoh militer Belanda lainnya yang terlibat dalam pertempuran. Selanjutnya adalah jalannya Perang Padri, periode pertama, yaitu Perang Saudara dari tahun 1803 sampai 1821. Konflik antar saudara, perang ini dimulai sebagai perselisihan antar kaum Padri yang ingin menerapkan syariat Islam dengan kaum adat yang ingin mempertahankan tradisi. Puncak dari Perang Saudara adalah pertempuran mencapai puncaknya saat kaum Padri menyerang kerajaan Pagaruyung memaksa Sultan Arifin Muningsyah mengungsi. Perpecahan kaum adat merasa terdesak dan akhirnya meminta bantuan Belanda untuk mengatasi kaum Padri yang berujung pada keterlibatan Belanda dalam konflik. Periode kedua yaitu perang dengan Belanda dari tahun 1821 sampai 1830. Belanda memanfaatkan situasi. Belanda melihat kesempatan untuk menguasai Minangkabau dan memulai melakukan penyerangan terhadap kaum Padri yang juga dibantu oleh pasukan kaum adat. Genjatan senjata. Akibat kesulitan dan banyaknya korban Belanda dan kaum Padri sempat membuat genjatan senjata yang mengadakan perjanjian, salah satunya perjanjian Masang. Kembalinya Belanda. Setelah berakhirnya perang di Ponorogo, di Jawa, Belanda kembali memiliki kekuatan dan kembali melancarkan serangan terhadap wilayah Minangkabau. Periode ketiga, perjuangan akhir dan kekalahan dari tahun 1830-1838. Pusat perlawanan kaum Padri di bawah kepemimpinan Tuanku Imam Bonjol kembali melakukan perlawanan dengan strategi perang gerilya dan membangun parit pertahanan. Kekalahan kaum Padri, pasukan Belanda dengan bantuan lebih banyak pasukan dari Jawa akhirnya mampu mengepung dan menaklukkan wilayah kaum Padri. Akhir perang dan pengasingan, Tuanku Imam Bonjol menyerah pada Oktober tahun 1837 dan kemudian dibuang ke Cianjur, Ambon, dan akhirnya ke Lota, Minahasa, di mana beliau meninggal dunia.
Dampak utama Perang Padri yaitu Perang Padri adalah kekalahan dan penguasaan wilayah Minangkabau oleh Belanda, jatuhnya kerajaan Pagaruyung, penangkapan dan pengasingan Tuanku Imam Bonjol, serta korban jiwa yang besar di pihak Minangkabau dan Batak Mandailing. Namun perang ini juga menghasilkan persatuan antar pemimpin tradisional dan agama dalam menghadapi penjajah, serta memperkuat gagasan adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Dampak politik dan sosial penguasaan Belanda atas wilayah Minangkabau. Setelah pertempuran yang panjang, Belanda berhasil mengalahkan kekuatan kaum Padri dan menguasai seluruh wilayah Minangkabau yang dikenal sebagai wilayah Padangse Bosland. Jatuhnya kerajaan Pagaruyung jatuh sebagai pusat kekuatan tradisional, akhirnya tunduk di bawah kendali kolonial Belanda. Pengasingan Tuanku Imam Bonjol, pemimpin utama kaum Padri, Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian ke Ambon dan akhirnya ke Manado, tempat ia meninggal. Perpecahan masyarakat. Konflik ini pada awalnya menyebabkan perpecahan dan penderitaan di antara sesama masyarakat Minangkabau, antara pendukung kaum Padri dan kaum adat. Persatuan dan perkuatan identitas. Perang ini pada akhirnya memperkuat persatuan para pemimpin tradisional dan agama di Minangkabau untuk melawan penjajah. Perkuatan konsep adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Konsensus terpercayai setelah perang mempertegas bahwa adat Minangkabau berlandaskan hukum Islam dan hukum Islam berlandaskan Al-Quran yang menjadi fondasi budaya dan sosial masyarakat Minangkabau. Dampak ekonomi dan kemanusiaan, korban jiwa. Perang ini menyebabkan banyak korban jiwa dan penderitaan bagi masyarakat Minangkabau dan Batak Mandailing yang terlibat. Kerugian ekonomi. Perang yang berkepanjangan tentu juga menyebabkan kerugian ekonomi dan kerusakan di wilayah yang terlibat dalam pertempuran. Dampak negatif, korban jiwa dan penderitaan. Perang saudara ini menyebabkan banyak korban jiwa dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat Minangkabau yang terlibat dalam peperangan. Terpecahnya masyarakat. Terjadinya perpecahan antar sesama masyarakat Minangkabau yang berbeda pilihan, yaitu antara kaum Padri dan kaum adat. Kuasanya Belanda. Jatuhnya kerajaan Pagaruyung ke tangan Belanda menjadi dampak langsung dari konflik ini, sehingga sebagian besar wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat, berada di bawah kekuasaan Belanda. Tergantungnya jalur perdagangan. Banyak negeri yang mengalami kehancuran dan jalur perdagangan menjadi terganggu akibat perang yang berkepanjangan ini. Pengasingan kepemimpinan. Tuanku Imam Bonjol, pemimpin kaum Padri, ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat hingga akhir hidupnya. Pengasingan pemimpin Tuanku Imam Bonjol, pemimpin kaum Padri, ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat hingga akhir hidupnya. Pemanfaatan oleh Belanda. Perpecahan dan konflik antar kaum Padri dan kaum adat dimanfaatkan oleh Belanda untuk menanamkan pengaruh dan akhirnya menunduki wilayah Minangkabau. Dampak positif. Persatuan kaum Padri dan adat. Awalnya perang ini adalah konflik internal antar dua ulama dan kepemimpinan adat. Namun ancaman Belanda menyebabkan kedua kelompok ini bersatu dan mempertahankan wilayah mereka dari pihak penjajah. Penguatan nilai-nilai keagamaan. Gerakan Padri berupaya mengembalikan dan memperkuat ajaran agama Islam dalam masyarakat serta menghapus kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan syariat. Peningkatan kualitas pemerintahan dan keamanan. Pada masa kuasaan Gerakan Padri terjadi peningkatan dalam stabilitas dan ketertiban di wilayah yang dikuasainya, yang mendukung berkembangnya perdagangan dan ekonomi, semangat juang dan perjuangan. Meskipun pada akhirnya Belanda yang menang, semangat perlawanan dan perjuangan yang ditunjukkan kaum Padri dan adat menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa mendatang. Pengaruh Perang Padri terhadap masyarakat Minangkabau. Perang Padri membawa dampak signifikan terhadap masyarakat Minangkabau, seperti jatuhnya kerajaan Pagaruyung ke tangan Belanda yang menyebabkan hilangnya otoritas tradisional serta terjadinya pergolakan sosial yang berakhir pada persatuan tokoh agama dan adat melawan Belanda. Perang ini juga memperdalam proses Islamisasi di Minangkabau, tetapi di sisi lain menyebabkan banyak korban jiwa dan menjadikan Belanda menguasai sebagian wilayah Sumatera Barat. Akhir Perang Padri. Perang Padri berakhir pada 28 Desember tahun 1838 dengan kemenangan Belanda setelah jatuhnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu yang memaksa Tuanku Tambusai melarikan diri dan Tuanku Imam Bonjol tertangkap dan diasingkan. Sebelumnya menandai runtuhnya Kesultanan Pagaruyung dan dimulainya penguasaan Belanda atas wilayah Minangkabau. Peristiwa penting yang mengakhiri Perang Padri yaitu penangkapan Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap setelah menghadapi kesulitan dalam menyatukan pasukannya. Ia kemudian diasingkan oleh Belanda hingga akhir hayatnya. Jatuhnya benteng Dalu-Dalu. Meskipun Imam Bonjol telah tertangkap, peperangan berlanjut hingga benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu yang saat itu dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh pada 28 Desember tahun 1838.
Mundurnya Tuanku Tambusai, jatuhnya benteng Dalu-Dalu memaksa Tuanku Tambusai beserta sisa-sisa pengikutnya untuk mundur dan pindah ke negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kemenangan Belanda. Setelah peristiwa tersebut, peperangan dianggap selesai dan kemenangan pihak kolonial Belanda. Runtuhnya Kerajaan Pagaruyung. Kekalahan kaum Padri berarti Kerajaan Pagaruyung jatuh ke tangan Belanda dan wilayahnya menjadi bagian dari Pach Neutral Dutch di bawah kendali Hindia Belanda. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.